Audio Jungle. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Khadijah Nurmansyah RM. Baiklah pemirsa, seperti yang kita ketahui, besok pada tanggal 9 Desember 2020 akan dilaksanakannya kegiatan pemilu serentak di Indonesia. Dan saat ini pemilu yang dilaksanakan sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena pemilu saat ini dilaksanakan pada saat di masa pandemi COVID-19. Baiklah pemirsa, saya akan langsung saja bertanya kepada beberapa masyarakat, khususnya di Desa Teladan ini, untuk bagaimana persiapan mereka dalam menghadapi pemilu besok. Baiklah pemirsa, saat ini saya sudah bersama salah satu lurah dari Kabupaten Rejang Lebong, di mana saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Eko. Selamat sore Pak. Selamat sore. Jadi saya ingin bertanya sedikit Pak dengan mengenai Bapak kan sebagai lurah di sini. Jadi saya ingin bertanya bagaimana sih peran lurah Bapak di pemilu seperti ini? Saya akan coba menjelaskan salah satu peran atau fungsi lurah dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Rejang Lebong, khususnya umumnya di Provinsi Bengkulu. Nah, sebenarnya tugas pemilu ataupun pilkada itu sudah ada yang menyelenggarakan yang dinamakan dengan PPS atau singkatan dari Panitia Pemungutan Suara. Nah, tetapi sudah barang tentu kita selaku lurah tidak bisa melepaskan tanggung jawab kita menyerahkan tugas tersebut semata-mata kepada PPS. Nah, tetapi lurah mempunyai peranan yang sangat penting juga agar jalannya pelaksanaan pilkada khususnya di masing-masing kelurahan itu dapat berjalan baik dan lancar. Lurah mempunyai peranan atau fungsinya untuk mengawasi jalannya pilkada agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Baik Pak, kemudian saya ingin bertanya Pak, kan tadi sudah katanya udah masuk tuh Pak surat suaranya. Bagaimana sih proses jalannya masuknya surat suara? Apakah itu berjalan dengan baik atau benar? Terima kasih. Jalannya atau masuknya logistik, dia makan logistik ya Dak. Itu alhamdulillah tadi sampai di kelurahan kita atau di kelurahan kami itu lebih kurang pukul 15:10 itu sampai di kelurahan kami, yaitu Kelurahan Sidoarjo. Nah, jalannya atau proses pengiriman logistik itu dari KPU Kabupaten disampaikan ke PPK masing-masing kecamatan. Dari kecamatan itu baru dikirim ke kelurahan masing-masing atau desa. Dan alhamdulillah dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan kami lihat tadi tidak ada kotak suara, surat suara yang rusak. Walaupun memang belum tidak kami cek satu persatu, hanya secara umum gambarannya itu alhamdulillah semuanya baik. Baik Pak, kalau boleh tahu Pak, berapa banyak sih jumlah TPS yang bakal di kelurahan Bapak? Untuk jumlah TPS di Kelurahan Sidoarjo itu ada 7 TPS. Terus juga Pak, sebelumnya saya ingin bagaimana kan saat ini juga lagi masa pandemi tuh Pak, tetapi pemilu tetap dijalankan seperti ini. Bagaimana sih pendapat Bapak atau mengenai pemilu yang dijalankan semasa pandemi seperti ini? Terima kasih. Untuk pemilu karena ini masa pandemi, untuk di Kelurahan Sidoarjo itu dibagi beberapa tahap, dalam artian
Tidak langsung seluruhnya misalnya pagi semua, tidak. Jadi masing-masing masyarakat yang melaksanakan, yang ingin datang ke TPS itu sudah dibagi waktunya untuk menjaga jarak. Ada yang dari jam 7 sampai jam 8 sampai 9 dan seterusnya gitu. Baik Pak, kemudian juga Pak, bagaimana sih kesiapan Bapak, kesiapan dalam keamanannya dalam pemilu besok itu gimana Pak? Terima kasih. Untuk keamanan, bahwa kita mempunyai anggota Linmas dan masing-masing TPS itu kita terjunkan 2 orang anggota Linmas. Kemudian ditambah lagi 1 orang Babinsa dan ada 2 orang dari anggota kepolisian. Nah, kemudian untuk bagi masyarakat yang ingin datang ke pemilu dalam melaksanakan, yang ingin memilih, itu juga kita siapkan di masing-masing TPS cuci tangan. Nah, jadi karena ini masa pandemi juga, jadi cuci tangan kita siapkan. Baik Pak, berarti memang sudah mempersiapkan untuk protokol kesehatannya Pak ya. Jadi ini pertanyaan terakhir mungkin Pak. Bagaimana sih harapan Bapak sebagai lurah mengenai bagaimana pemilu besok? Itu bagaimana harapan Bapak? Harapan kami selaku lurah, jalannya pilkada khususnya di kelurahan kami dan umumnya di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, itu dapat berjalan baik dan lancar, tidak ada halangan, kendala, rintangan apapun hendaknya. Itu harapan kami sebagai lurah, terkhusus di Kelurahan Sidoarjo. Dan kami himbau juga kepada seluruh masyarakat yang ingin memilih, itu gunakan protokol kesehatan atau 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak, maaf mengganggu, terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Baiklah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Mas Dika selaku masyarakat yang besok bakalan mengikuti pemilihan umum di Desa Teladan ini. Selamat sore Mas. Ya, selamat sore. Jadi saya ingin bertanya sedikit Mas, bagaimana sih persiapan Mas sebagai masyarakat yang besok bakalan mengikuti pemilihan umum? Bagaimana sih, apakah Mas sendiri sudah memiliki calon yang bakalan dipilih untuk besok? Kalau untuk milih calon sudah ada. Itu aja. Sudah ada persiapannya Mas? Ya, sudah ada persiapan. Baiklah, saya ingin bertanya Mas, kan saat ini juga pemilunya berbeda tuh dari tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana, apakah Mas sendiri tidak khawatir dengan pandemi yang dengan pemilu yang dilakukan di masa pandemi seperti ini? Enggak khawatir sih, tetapi pergi ke TPS-nya pakai protokol kesehatan aja. Itu Baik, aja sih. ya. Baik Mas, kemudian Mas sendiri sebelumnya tahu nggak sih dengan istilah serangan fajar? Oh, tahu. Itu bagaimana sih pendapat Mas mengenai serangan fajar tersebut? Karena kan seperti yang kita ketahui di masa-masa seperti dari dulu emang sering tuh sejak adanya pemilu itu adanya serangan fajar seperti itu. Bagaimana sih pendapat Mas? Udah biasa sih. Politik-politik kayak gitu sudah biasa sih. Alhamdulillah malah. Baik Mas, kemudian ini Mas, harapan Mas itu pertanyaan terakhir. Bagaimana sih harapan Mas terhadap para calon yang nantinya bakalan memimpin kita sebagai masyarakat, itu gimana? Harapannya bisa membawa Rejang Lebong atau Bengkulu menjadi lebih baik aja, itu aja sih. Cuman itu aja. Baik Mas, terima kasih atas waktunya. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Ya, selamat sore. Baiklah pemirsa, itulah tadi beberapa wawancara saya terhadap para masyarakat di khususnya Desa Teladan ini mengenai pendapat mereka tentang pemilu besok. Semoga saja pemilu besok dapat berjalan dengan lancar dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang telah disiapkan. Baiklah pemirsa, saya Khadijah Nurmansyah RM melaporkan langsung dari lokasi. Terima kasih dan sampai jumpa.